Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deilan Wansaga dengan NIM 2414201032. Saya mahasiswi dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan. Pada saat ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester Pendidikan Budaya Anti Korupsi, dosen pengampu Dr. Randa Debbie C. Harende, MSI. Selamat sore, perkenalkan nama saya Deilan Wansaga dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan melakukan sosialisasi mengenai kasus korupsi di lingkungan kampus dan bagaimana cara untuk menangani. Yang pertama di sini ada kasus kecurangan dalam ujian atau penilaian akademik. Contoh, mahasiswa memberi jawaban ujian atau menyuap pengawas ujian untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi tanpa melalui usaha yang layak atau dosen yang menerima suap untuk memberikan nilai yang lebih baik kepada mahasiswa. Bagaimana sih terang bicara mau menangani ini? Jadi terang bicara yaitu yang pertama sanksi tegas. Menetapkan sanksi yang tegas terhadap mahasiswa yang terlibat dalam kecurangan dan kepada dosen yang terlibat dalam penyalahgunaan jabatan untuk memberikan nilai yang tidak pantas. Yang kedua di sini ada edukasi etika akademik, yaitu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada mahasiswa dan dosen mengenai pentingnya integritas akademik dan dampak buruk dari kecurangan. Di sini kasus yang kedua juga ada penyalahgunaan dana beasiswa atau dana penelitian. Contoh, mahasiswa atau dosen yang menyalahgunakan dana beasiswa untuk kepentingan pribadi atau dana penelitian yang seharusnya digunakan untuk riset ilmiah, namun malah digunakan untuk hal-hal pribadi atau yang tidak relevan. Bagaimana cara bicara untuk menangani? Yaitu pertama, pengawasan dan transparansi. Membentuk tim pengawas yang independen untuk memonitor penggunaan dana beasiswa dan penelitian. Yang kedua, audit rutin. Melakukan audit dana secara berkala untuk memastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dan kasus yang ketiga di sini juga ada penyalahgunaan wewenang oleh dosen atau staf kampus. Dosen yang meminta imbalan tertentu untuk memberikan nilai lebih baik atau staf kampus yang menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi seperti memperkaya diri dengan proyek kampus yang tidak transparan. Bagaimana cara bicara menangani? Yaitu pertama, kode etik yang jelas, yaitu menyusun dan mensosialisasikan kode etik yang jelas untuk dosen dan staf akademik yang mencakup larangan penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, saluran pengaduan, yaitu menyediakan saluran pengaduan yang aman bagi mahasiswa dan staf untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang tanpa takut akan pembalasan. Kasus yang keempat di sini ada suap dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Di sini di kebanyakan kampus ini yang paling banyak terjadi. Jadi contoh di sini pihak kampus baik staf, administrasi atau dosen menerima suap untuk mempermudah penerimaan mahasiswa baru tanpa mengikuti prosedur yang berlaku. Misalnya dengan menerima uang untuk memuluskan jalur penerimaan. Bagaimana cara untuk menangani itu? Pertama di sini ada prosedur seleksi yang transparan, yaitu menyusun prosedur penerimaan mahasiswa baru yang transparan dan dapat dipantau oleh pihak luar, seperti pengawasan oleh lembaga independen atau penggunaan sistem seleksi berbasis teknologi. Yang kedua, sanksi berat. Menetapkan sanksi yang sangat tegas bagi pihak yang terbukti menerima suap, baik dari sisi kampus maupun calon mahasiswa yang terlibat. Yang kasus yang kelima yaitu penyalahgunaan fasilitas kampus. Contoh, mahasiswa atau staf menggunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi seperti memanfaatkan ruangan kelas untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan akademik atau menggunakan fasilitas laboratorium untuk usaha pribadi. Cara menanganinya yaitu pengawasan fasilitas. Pengawasan fasilitas itu seperti mengatur penggunaan fasilitas kampus dengan sistem peminjaman atau registrasi yang terkontrol, serta menetapkan aturan yang jelas serta penggunaan fasilitas. Yang kedua, sosialisasi kewajiban penggunaan fasilitas. Mengedukasi civitas akademika
dengan kepentingan menggunakan fasilitas kampus dengan etika dan tanggung jawab. Sekian sosialisasi saya pada malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.